Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah kesan pertama orang saat melihatmu ya. Aku lupa ini aku udah pernah bawain atau enggak. Ya, soalnya kan ya nggak tahu deh, kayaknya pernah tapi lupa udah pernah atau belum. Kalau udah pernah ya udah ya, anggap aja ini part 2 ya. Nggak apa-apa. Kita fun dan seru-seruan aja di sini ya. Jangan dibikin pusing, jangan dibikin ribet. Oke, ini genre reading ya. Bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku. Ada promo 3 question 100.000 rupiah. Dan itu aja deh, kayaknya kita mulai aja ya, biar cepat. Kesan pertama seseorang saat melihatmu. Mereka melihat kamu itu auranya bagus. Kayak apa ya? Kayak kamu itu apa ya sih? Aku bingung mau ngomongnya. Tegas ya? Tegas atau punya pendirian, tapi dilihatnya kamu tuh kayak terlindungi gitu loh. Maksudnya kalau orang lihat nih, kamu nih dari luar packaging ya. Berarti kalau packaging itu kan keseluruhan kan. Ya, keseluruhannya tuh dilihatnya tuh auranya tuh manis, soft tuh bukannya lembut ya, tapi lebih ke baik gitu loh auranya ya. Dan kayak packagingnya tuh kayak bagus, dikemasnya tuh kayak bagus ya. Dan nggak tahu, orang tuh mau bilang kalau kamu tuh ada di fase lagi berkembang, ada di fase lagi bertumbuh, berkembang. Entah lihatnya kapan, entah baru pertama kali lihat atau udah lama nggak lihat terus ketemu lagi gitu. Pokoknya nih kamu lagi ada di fase berkembang. Dan kamu tuh punya potensi. Nggak tahu ya, ini lihatnya dari visual penampilan luar atau setelah ketemu kamu atau pas lagi ngobrol sama kamu. Pokoknya mereka bilang kamu tuh punya potensi. Orangnya welcome ya, mungkin pas ngobrol juga welcome sama orang lain, nggak ngejudge, open, diajak cerita seru, diajak cerita tuh asik, nyambung gitu ya. Ada kan orang kalau diajak cerita, bukannya asik malah pamer sana pamer sini gitu, tapi kalau kamu tuh nggak asik, welcome, baik, murah senyum, ramah gitu ya, friendly deh, pokoknya tuh ramah. Kalau orang ramah kan kelihatan ya dari cara cerita, welcome, hangat gitu ya. Hangat. Tapi ada sisi misteriusnya sedikit sih. Mungkin misteriusnya dilihat karena kamu masih milih-milih nih mau cerita. Ada beberapa part yang kamu keep, ada beberapa part yang kamu mau cerita, mau sharing ya, mau bertukar pikiran. Tapi kamu tuh orangnya ya welcome. Yes gitu, apa aja tuh yes. Yesnya tuh maksudnya ya oke lah gitu. Bukan orang-orang yang suka mempersulit, orangnya ribet, mempersulit keadaan, mempersulit seseorang. Pokoknya santai kali ya, easy going kali ya. Jadi kayak oke-oke aja lah, apapun oke. Dan kamu selalu berusaha buat dapetin apa yang kamu mau. Ya, maksudnya kamu selalu berusaha ikutin keinginan kamu nih, misalnya kamu pengennya apa ya, kamu go for it buat itu ya. Menarik, kamu orangnya menarik ya, di mata seseorang kamu menarik, entah dari segi apa, inner beauty atau visual luar. Dan ada beberapa hal yang bikin kamu tuh menarik, entah dari segi apa, tapi kita bisa bilang kalau kamu tuh menarik ya. Terus ada orang-orang yang melihat kalau kamu tuh berubah, pernah mengalami perubahan, bertransformasi, dan dilihat kesini tuh perubahannya tuh ya bagus gitu loh, bener-bener kayak beda, entah dari luar atau dari dalam. Bedanya dari dalam tuh maksudnya apa sih? Dari jiwa, sifat ya, itu kan dari dalam kan. Kalau dari luar ya penampilan, cantik, terawat, ganteng, fashionable, nah itu kan dari luar kan. Kalau dari dalam pasti kan inner beauty, kayak sifat, karakter, mungkin ada yang berubah
Nah, orang menganggap kamu tuh ada transformasi di sini ya. Mungkin tadinya kamu tuh lebih ke diam, lebih tenang atau nggak banyak ngomong, pendiam, tapi orang bisa ngeliat di sini ada perubahan di dalam diri kamu, ya. Pokoknya dilihat kamu tuh ini deh, lebih baik aja, lebih baik. Dan ya tetap sih sebenarnya emang nggak banyak ngomong ya, mungkin banyak dari kalian orangnya nggak banyak ngomong atau yang penting-penting aja ngomongnya, cuma terlihat di sini memang ya ada perubahan aja, yang misalnya tadinya kamu tuh tadinya ulet ya, terus lama-lama berubah jadi kupu-kupu gitu ya, pokoknya ada perubahan deh di sini aku lihatnya. Dan orang percaya sama kamu. Ketika orang ketemu sama kamu, orang bisa percaya sama kamu. Entah kalian udah saling cerita, entah kalian saling sharing, kamu cerita apa, dia cerita apa ya, bertukar cerita. Ya, atau dari gaya kamu ngobrol, dari gaya kamu bicara gitu, orang bisa percaya sama kamu ya. Kamu orangnya juga terencana, apapun direncanain gitu. Dan orang ngelihat kamu tuh udah berubah lah ya, kayak transformasi, berubah jadi seseorang yang cantik, ganteng gitu. Pokoknya ada perubahan lah di dalam diri kamu. Dan kamu tuh berjiwa bebas kayaknya. Easy going tadi, jadi jiwanya tuh bebas, nggak apa ya. Ya pokoknya hidupnya sukanya berjiwa bebas aja, nggak penuh tekanan. Bukan nggak penuh tekanan sih ya, kalau tekanan kan pasti masing-masing ya, kayak nggak terlalu kelihatan ya kalau kesan pertama. Pokoknya kamu tuh jiwanya bebas, hidupnya bebas, nggak suka dikekang gitu mungkin ya. Jiwanya bebas, nggak suka dikekang, kesana kemari juga ayo aja, santai. Dan di sini orangnya berkembang. Ini yang aku lihat sih yang bagus-bagus ya, kesan pertamanya nih. Aku belum lihat yang jelek. Jadi kalau ada yang bilang nanti kok bagus-bagus sih nggak ada yang jelek, ya nggak tahu, itu kan orang lihatnya gimana, ya kan? Aku coba ini aja, apa sih, membaca ya. Di sini kelihatan kamu berkembang, kamu jiwanya tenang, ya entah kamu cerewet atau bawel, tapi dilihat sih jiwanya tenang, bukan yang pecicilan atau gerasak-gerusuk. Orangnya membawa ini loh, membawa cahaya atau pencerahan bagi sekitar, bagi orang yang dekat sama kamu, bagi orang-orang terdekat kamu. Orangnya tuh ini ya, apa sih, mau melihat ke dalam dirinya sendiri, introspeksi bisa ya. Ya mungkin bisa aja dari cerita, kayak kamu lebih suka menceritakan diri kamu daripada ngomongin orang gitu kali ya, maksudnya. Melihat ke dalam diri tuh kayak, ya kamu lebih banyak sharing tentang diri kamu. Oh aku tuh gini, oh aku tuh pernah kayak gini. Pokoknya cerita tentang diri kamu lah ya, story of your life, daripada kamu ceritain tentang orang lain, ngejulitin orang lain, gosipin orang lain. Nah kayaknya kamu lebih suka menceritakan tentang diri kamu gitu. Bukannya egois cerita tentang diri sendiri, bukan, tapi lebih kayak lebih suka cerita tentang diri sendiri, kehidupan sendiri, daripada ceritain tentang orang lain, keburukan orang lain. Dan kamu orangnya apa ya dilihatnya nih, walaupun orang nggak ada yang peduli misalnya sama kamu, walaupun orang nggak ada yang perhatiin kamu, walaupun misalnya orang tuh nggak ada yang kepo lah, walaupun orang tuh nggak ada yang tahu, tapi itu kamu yang ngelakuin apa aja. Misalnya gini kali ya, kamu bantu orang lain, walaupun orang lain tuh pada nggak tahu kalau kamu tuh bantu seseorang, tapi kamu tetap bantuin seseorang. Istilahnya kamu ngelakuin sesuatu tanpa dipublish gitu loh, tanpa semua orang tuh tahu, tapi kamu tetap mau ngelakuin itu ya. Kamu tuh kalau lagi senang kelihatan banget, kayak berbunga-bunga, senang, happy gitu, pokoknya kelihatan deh kalau lagi senang. Dan di sini kalau kamu suka sama seseorang juga itu kelihatan, kamu lebih welcome ya.
kayak seru, asik, diajak cerita tuh kayak fun, diajak main tuh fun ya. Kamu orangnya pinter beradaptasi, jadi kayak kamu tuh punya berapa wajah, berapa muka, kayak 1000 wajah. Jadi ke geng yang A, kamu bisa beradaptasi ya, mereka misalnya orangnya kayak gimana. Ke geng yang B, kamu bisa beradaptasi, mereka orangnya kayak gimana. Jadi kamu bisa beradaptasi sesuai keadaan, sesuai lingkungannya juga ya. Di sini kamu orangnya mandiri, mau berdiri sendiri, berkembang sendiri, susah senang sendiri ya. Kamu orangnya tuh bisa memprotek orang lain loh, kayak kamu bisa maju paling depan gitu loh untuk melindungi orang lain. Pokoknya kamu ada jiwa-jiwa melindunginya lah gitu ya. Dan orang ngelihat kamu tuh setia, kayaknya entah dilihat dari sisi apa, pokoknya kamu tuh setia ya, dan mau mengulurkan tangan. Misalnya ada orang yang kesusahan, kamu mau bantu, kamu tanya butuh bantuan apa gitu ya, kamu juga ya peduli lah gitu ya. Dan kadang ada beberapa orang yang juga kagum sama kamu karena kamu mau membantu orang lain ya, entah menolongnya dari sisi apa juga. Dan orang lihat kamu tuh pernah move on atau pernah healing dari masa lalu. Mungkin kamu pernah punya masa lalu yang tragis. Lebay ya kalau tragis. Pokoknya kamu pernah punya masa lalu yang gak enak, dan orang tuh tahu kayak kamu tuh udah healing, udah merilis ya, udah move on dari cerita masa lalunya kamu itu. Dan aku lihat kamu kayak udah melepas, yaitu misalnya udah melepas dari masa lalu, udah melepas dari masalah yang berat, big problem, atau masalah yang besar, dan sekarang tuh kamu kayak udah lega lah istilahnya, udah bebas lah dari beban-beban. Gak tau nih orang sih mikirnya gitu ya, aku bingung sih. Mungkin kalian pernah cerita atau bertukar cerita apa, terus ya mereka tahu dari situ ya, dari cerita-cerita kamu juga mungkin ya, kalian sharing. Kamu orangnya tegas, kalau hitamnya hitam, putih ya putih gitu ya. Tapi kamu selalu punya dua sisi. Misalnya orang cerita apa, kamu selalu melihat dari dua sisi. Kayak kamu nggak mau ngeliat dari keburukannya aja, tapi lihat juga dari sisi positifnya ya. Kamu orangnya komit, orangnya komit, terus kadang suka menjaga jarak ya. Nggak tahu jaga jaraknya apa, mungkin lebih ke set boundaries kali ya. Kamu punya jarak ke si A kayak gimana, B kayak gimana gitu. Pokoknya intinya kamu punya jarak lah ya. Bersinar juga, ada beberapa hal yang bikin kamu bersinar, unik atau beda dilihat orang lain. Kadang ada sisi kamunya suka galau juga. Kalau galau tuh bener-bener kayak jadi gak jelas, entah kamu menghilang, sembunyi, entah gak ada kabar gitu ya. Dan di sini aku lihat kamu orangnya mau menunggu sih. Ada sisi-sisi kamu tuh yang kayak bucin, misalnya kamu cinta sama orang, entah dilihat dari apa, tapi tuh kamu kayak bucin, jadi kamu mau menunggu seseorang gitu loh yang kamu cinta ya. Kamu orangnya tuh punya power sebenarnya, entah dari karakter kamu, entah kamu ada sisi dominan, entah kamu memang orangnya punya kuasa lah gitulah, entah di keluarga, entah di tempat kerja, atau di komunitas, atau di circle kamu punya kuasa. Pokoknya kayak ada kuasa atau berkuasa lah gitu. Nah di sini orang ngeliat kadang ya ada dua sisi. Sisi yang positif kayak kamu open ke orang lain, kamu cerita, kamu sharing. Tapi ada sisi-sisi yang kamu keep, kamu tutup buat diri kamu sendiri, kamu gak mau sharing. Nah itu sisi-sisi yang negatif atau misterius atau apa. Nah kamu gak mau buka, gak mau open ke orang lain. Pokoknya di sini ada dua sisi lah ya. Kamu orangnya juga ini ya, apa sih, kayak suka berpikir, apa aja kamu pikirin. Iya, banyak dari kalian yang cantik, ganteng sih, jadi orang kayak gampang tertarik aja gitu sama kamu, mau tahu tentang kamu lah, dalam-dalamnya tuh kayak gimana. Tuh baru ada kartunya kan, kamu ada sisi ini apa, memprotek, menjaga, mau melindungi, apalagi kalau kamu sayang sama seseorang ya, orang-orang terdekat kamu juga. Dan banyak dari kalian yang mungkin punya jiwa-jiwa healer ya, bisa menyembuhkan
juga. Pokoknya orang kalau dekat sama kamu cerita sama kamu tuh kayak jadi lega ya. Ya mungkin banyak kalian yang good listener juga, pendengar yang baik. Orang jadi banyak yang mau cerita, mau curhat sama kamu. Dan ketika orang dekat, orang tuh susah buat lepas dari kamu gitu loh. Entah lawan jenis atau bukan, pokoknya kayak susah buat lepas dari kamu, susah buat ngejauh dari kamu. Kalau udah kenal tuh kayaknya maunya deket, nggak rela kalau jauh-jauh dari kamu ya. Dan orang ngeliat kamu pernah disakiti deh kayaknya, pernah tersakiti atau disakiti, dan kamu susah buat melepaskan luka-luka itu kayaknya. Terus apa lagi nih? Kamu orangnya ada beberapa yang kamu keep, tapi ada beberapa yang kayak kamu mau cerita, kamu mau omongin gitu ya ke orang-orang terdekat kalau lagi ada masalah. Ada sisi kamu yang kepo juga, tapi ada sisi kalian yang memang intuisinya bagus nih aku lihat. Intuisinya tajam. Iya. Kamu orangnya nggak tegaan deh kayaknya. Hatinya tuh kayak baper, sensitif, ada sisi sensitifnya kadang. Yes. Makanya intuisinya tajam kan ya kalau orang-orang sensitif. Kamu benar-benar mau ngejaga tubuh kamu, diri kamu, karena kamu tuh ada sisi self love-nya ya. Kamu jadi kayak cinta, menjaga diri kamu, olahraga, menjaga kesehatan, menjaga badan kamu. Iya sih, tapi ada sisi kamu yang orang lain tuh lihat kayak kamu tuh kesepian gitu loh. Kayak kosong atau kesepian. Entah kamu single atau bukan, tapi ada orang yang menganggapnya tuh kayak gitu. Ada sisi kesepiannya juga. Kesan pertama seseorang saat melihatmu. Nah, di sini menurut orang lain kamu tuh kayak punya dua sisi. Dua kepribadian. Yang mana kamu tampakin ke luar kalau kamu tuh kayak gini nih sisinya. Ya, kayak kamu mungkin branding diri kamu menjadi seseorang yang apa gitu. Misalnya kamu branding diri kamu menjadi seseorang yang positif. Terus apa ya, kayak pekerja keras, padahal ada sisi kamu nih, sisi lain kamu yang suka rebahan, suka males-malesan ya, atau ada sisi kamu yang kadang juga lagi overthinking, tapi kamu nggak tunjukin itu, sisi kamu yang berjiwa bebas misalnya gitu, tapi kamu nggak kasih lihat itu. Tapi ya kamu ada dua sisi, ada sisi yang kamu tunjukin, kamu mau branding diri kamu kayak apa, tapi ada sisi lain yang kamu tutupin gitu loh, hal-hal lain. Padahal itu kepribadian kamu juga. Jadi bisa dilihat kayak ya kamu tuh punya dua sisi lah menurut orang lain. Ya. Dilihat kamu juga ada dari kalian nih yang cukup spiritual ya. Jadi ya tingkat keagamaannya lumayan lah gitu. Kayak kamu deket hubungannya sama Tuhan kamu, suka berdoa, ya kadang suka ibadah, atau sekedar santai-santai tenangin diri kayak meditasi gitu ya. Tapi di sini banyak dari kalian yang jiwa-jiwanya tuh kayak jiwa-jiwa Cancer, yang susah buat move on, yang susah buat healing dari mantan gitu ya. Pokoknya agak-agak susah move on dari mantan lah ya. Kamu orangnya kayak gitu. Dan aku lihat juga di sini apa ya? Kamu tuh orangnya suka ini sih, suka ini ya, maksudnya suka apa sih? Suka bersosialisasi. Nah, bersosialisasi, ketemu orang, kamu suka ngobrol, pokoknya build relationship gitu ya, membangun hubungan sama orang-orang tuh kamu suka. Ada pertemuan, nah kamu suka kayak gitu, sharing, ngobrol, terus ya pokoknya apa aja deh yang diomongin ya. Tapi dari sisi kamu yang tenang, orang suka sih, pembawaan kamu tuh gesturnya tuh tenang atau menenangkan. Atau kamu mungkin ada jiwa-jiwa yang bisa menenangkan orang juga ya, kayak ya tadi ke orang cerita sama kamu tuh ya bisa tenangin dari kata-kata kamu, atau kamu memang bisa menyembuhkan, ada jiwa healer mungkin.
walaupun misalnya kamu sakit hati, kamu bisa yang menyembuhkan diri kamu sendiri, ya. Cepat atau lambat, tapi bisalah healing gitu ya, menurut orang lain. Di sini kamu tuh punya banyak mimpi. Yes, kamu punya banyak mimpi, kamu punya banyak tujuan hidup, goals kamu, ya. Kamu pokoknya suka banget deh meraih, menggapai apa yang kamu inginkan. Mungkin kamu orangnya rajin ini juga ya, kayak journaling atau sekedar nulis diary, atau ya mungkin orangnya suka nulis apa ya, planner gitu ya, apa-apa kan di plan gitu, kayak aku tiap hari ya, weekly planner ya, aku tulis aku ngapain aja gitu ya tiap harinya, to do list gitu ya, to do list mau ngapain aja. Pokoknya ada hal-hal yang berkaitan sama menulis. Nah, ini nih kamu suka menulis ya. Entah manifestasi atau apa ya, sekedar afirmasi. Di sini kamu orangnya sebenarnya menyenangkan ya. Kalau happy juga sukanya tuh sendirian, susah senang sendiri. Begitupun pas lagi happy. Ya kamu senang aja nyenengin diri sendiri gitu ya. Happy me time kali ya, me time ngapain ya. Dengerin musik, atau di kamar aja, atau baca buku, atau pergi kemana, ke salon, ya apa aja lah. Pokoknya kamu suka ngelakuin hal-hal yang bikin kamu seneng gitu ya, menyenangkan diri sendiri atau memanjakan diri ya. Banyak dari kalian yang punya jiwa seni katanya nih. Seni apa nih ya? Seni musik, seni melukis, seni gambar, seni apa? Pokoknya ada jiwa-jiwa seninya lah kalian di sini katanya. Kreatif, mungkin banyak dari kalian yang kreatif ya. Pokoknya apa aja yang kamu kerjain dari tangan kamu tuh bisa menghasilkan ya, bisa cuan juga mungkin ya. Dan orangnya pemikir, intuisinya bagus. Karena intuisinya bagus, kamu ngomong apa terus kejadian, dan orang tuh banyak yang percaya sama kamu juga ya. Orangnya sensitif kan aku bilang tadi, jadi kamu tuh sangat ekspresif. Jadi kalau lagi sedih tuh sedihnya tuh dalam ya, kalau lagi seneng tuh senengnya kelihatan banget. Jadi bener-bener ekspresif, orang bisa lihat lah kalau kamu lagi sedih, baper ya, lagi nggak baik-baik aja, itu kelihatan banget katanya. Tapi bagusnya kamu tuh orangnya mau action ya, take action tuh mau, nggak yang nunggu-nunggu doang, nggak yang nunggu orang ngelakuin sesuatu, tapi kamu mau ya kayak make a move ya, first move ngelakuin sesuatu duluan ya. Kamu tuh menyebarkan aura positif sih menurut orang ya, kayak memang mungkin energi atau jiwanya positif, jadi kamu menyebarkan hal-hal positif buat orang sekitar kamu, sadar atau nggak sadar ya. Ya tapi ada juga sih kayak hal-hal yang kadang kamu lagi negatif, lagi nggak mau diganggu ya. Jiwa kalian tuh independen ya, mandiri orangnya. Pokoknya tipe-tipe yang nggak nyusahin lah ya. Kamu tuh suka ini ya, kayak apa ya, kamu tuh kaum jompo ya, walaupun masih muda, kadang suka sakit-sakitan, sakit ya, pegel-pegel lah, atau nyeri-nyeri lah di mana gitu ya, kayak aku ya. Pulang pergi kelamaan dikit langsung pakai apa sih, minyak angin gitu ya. Pokoknya inilah jiwa-jiwa apa, jiwa-jiwa ini apa, jompo ya, yang gampang pegel-pegel, yang gampang sakit-sakit ya, badannya nyeri sini nyeri sana ya. Pokoknya ini dia remaja jompo ya. Kaki sakit, tangan sakit, pinggang sakit ya, kantong sakit ya, pokoknya semuanya sakit. Bukan cuma hati ya, pokoknya semuanya sakit deh ya. Tapi hidup kamu tuh menyenangkan ya menurut sebagian orang. Nggak tahu dari sisi apa, tapi banyak orang yang bilang ya hidup kamu tuh menyenangkan ya, ada hal-hal yang menyenangkannya deh. Tapi kadang kamu suka ngilang juga nih katanya, bersembunyi. Kenapa tuh ngilang? Ya pokoknya ada momen-momen dimana kamu menghilang atau susah dicari, nggak ada kabar, atau memang sengaja mau ngilang atau pergi atau ngejauh dari seseorang ya. Nah kamu tuh mungkin ya, banyak dari kalian nih yang feminin, suka masak
suka makan. Pokoknya ada hal-hal yang berkaitan sama masak, makan, atau belanja mungkin. Belanja sayuran atau apa, makan buah atau apa. Pokoknya kamu suka deh buat sesuatu yang homemade gitu ya. Kayak buat sesuatu buat diri sendiri dan buat di rumah gitu. Entah makanan. Ya pokoknya inilah kamu suka lah apa bikin-bikin makanan gitu ya. Yang simpel-simpel. Ya pokoknya mungkin menyiapkan makanan atau beli makanan atau suka ngemil, suka snacking gitu. Jiwanya kamu tuh ini membumi, rendah hati. Nggak tahu nih sombong atau enggak, tapi kamu tuh inget lah gitu loh. Orangnya ya inget rendah hati. Walaupun misalnya kamu banyak uang, karir kamu bagus mapan ya, tapi kamu sadar kalau kita tuh cuma manusia gitu ya. Apalah kita. Nah, kamu tuh ada jiwa-jiwa membuminya, nggak mau sombong ya. Kamu sering banget me time, tenangin diri cuma buat menenangkan hati, menenangkan pikiran kamu. Soalnya aku lihat di sini banyak dari kalian yang suka apa ya, gelisah hatinya, pikirannya, anxiety gitu ya. Makanya sering menenangkan diri aku lihat di sini. Dan kamu suka ngebayangin sesuatu yang kamu suka. Misalnya kamu punya cita-cita, punya keinginan. Kamu tuh kayak suka halu-halu gitu ngebayanginnya. Dreamer mungkin orangnya ya, kayak pemimpi. Aduh gue tuh pengen banget deh jadi ini, gue tuh pengen banget bisa ini bisa itu. Nah kamu tuh suka ngebayangin, seru kali ya kalau gue jadi ini, gue bisa kali ya. Nah pokoknya kamu orangnya visualisasi lah, sering kayak gitu ngebayangin ya. Dan banyak dari kalian orangnya tuh yang percaya sama zodiak, ramalan, tarot mungkin ya, bintang-bintang kayak gitu ya, astrologi ya. Pokoknya kamu suka, kamu ngerti juga ya. Mungkin banyak dari kalian yang bisa baca tarot juga mungkin kayak aku ya. Nah di sini ada lagi, memang banyak dari kalian yang orangnya tuh suka cleansing ya. Cleansing tuh ya ngebersihin energi negatif, kayak meditasi atau olahraga mungkin juga, atau sekedar menenangkan diri di saat teduh gitu ya. Ya pokoknya kayak gitu deh, buat cleansing biar lebih positif ya, meditasi, meditate. Kesan pertama orang melihatmu, kamu tuh katanya bisa diajak main, bisa dijadiin temen. Pokoknya pertama orang melihat kamu, orang tuh langsung mikir, ini asik deh kayaknya kalau dijadiin temen, ini bisa deh dijadiin temen atau dijadiin sahabat ya. Kayak orang langsung terkoneksi aja gitu, kayak punya koneksi sama kamu, kayak punya apa ya, strong connection, koneksi yang kuat atau punya emosional yang kuat di antara kalian ya. Mungkin dari cerita, dari apa, ngobrol, bercanda gitu ya. Ya pokoknya enak, kamu asik dijadiin temen ya, asik dijadiin sahabat juga, best friend. Dan mereka juga bisa lihat kamu mungkin punya persahabatan atau punya teman-teman dengan beberapa orang, dan dilihatnya tuh friendshipnya tuh bagus, hubungan pertemanannya tuh bagus sama teman-teman kamu juga ya. Kamu punya geng atau punya grup ya, beberapa best friend mungkin juga. Dan menurut orang ini bagus kalau misalnya dikembangin hubungan pertemanan sama kamu ya, kayak nambah networking lah ya. Pokoknya networkingnya bagus lah kalau sama kamu ya. Kamu orangnya bisa diajak kompromi, bisa diajak kerjasama ya, bisa apa ya, orangnya nggak penuh konflik aja, nggak drama banget deh ya. Orangnya gampang diajak kompromi. Misalnya diajak pergi ya, kayak kesini aja yuk, terus kamu yang oh ya udah kesini aja gitu, asik ya. Itu kan tandanya orangnya bisa diajak kompromi ya. Diajak apa aja tuh mau, setuju, bukan yang ribet, nggak mau kesini, wah penuh penolakan. Kamu nggak kayak gitu ya orangnya, bisa diajak kompromis. Dan di sini kadang ada sisi-sisi kamu tuh apa ya, aku nggak ngerti nih maksudnya apa ya. Kesan pertama orang melihat kamu suka galau ya. Kalau lagi sakit hati atau galau tuh kamu bener-bener fokusnya ke situ aja.
Kalau galaunya kamu aja bener-bener sedih, bener-bener baper ya, ngerasain sakit hati banget. Kamu udah apa ya, kayak nggak fokusnya ke situ dan kamu nggak peduli sama orang lain. Nggak tahu nih, pokoknya gitu nih katanya. Gimana tuh maksudnya? Ya, tapi ada juga orang yang kenal kamu mungkin ya pada saat kamu lagi sakit hati atau lagi sedih. Tapi bisa juga mungkin orang-orang yang baru pertama ketemu kamu yang malah mungkin menyakiti kamu. Mungkin ya, bikin kamu sedih atau gimana ya. Dan orang ngerasa kalau kamu udah disakiti ya, dibikin sedih, kamu tuh udah nggak peduli jadinya. Misalnya kamu disakitin sama si A, kamu udah nggak peduli tuh sama si A setelah itu. Karena kamu udah ngerasa kecewa ya, disakiti, dibikin sedih ya. Dan kamu juga suka digosipin kayaknya. Iya, kamu kayak suka dibully, digosipin, dijulitin mungkin juga ya. Ya pokoknya kamu sedih lah kalau diomongin atau digosipin. Ada beberapa orang yang memang ya kayak gosipin kamu atau ngomongin kamu nih ya. Ya mungkin ada orang-orang yang baru pertama ketemu kamu terus kayak langsung jadiin bahan gosip kamu tuh. Gak tahu apanya yang digosipin, pokoknya gitu deh. Nah, kamu selalu punya waktu buat me time, relax, ya kayak relaxation. Ya pokoknya memanjakan diri, istirahat gitu ya, tenangin diri ya. Demi kedamaian hati ya, kedamaian pikiran. Dan ada sisi kamu yang orangnya tuh mungkin mapan ya. Jadi mapannya ini lebih kayak kamu dilihat seseorang yang memang mungkin ya punya uang, banyak uang, ada yang punya bisnis juga, ada yang suka investasi, ya ada yang punya bisnis yang mungkin bisnisnya bagus ya. Pokoknya kamu dilihat seseorang yang memang punya uang di sini ya. Uangnya banyak atau sedikit, pokoknya di sini kamu punya uang menurut orang lain. Bukan yang tipe apa ya, bukan tipe yang susah-susah banget kali ya, mungkin ya, bukan tipe-tipe sobat miskin kali ya. Pokoknya kamu dilihat ya berkecukupan lah, anggapnya gitu, bercukupan atau berlebihan lah dalam financial ya. Kamu tuh selalu punya cara buat ngebantu seseorang pas orang lagi sedih, butuh bantuan, galau. Kamu tuh punya ini apa, punya sisi baiknya ya, mau bantu, mau apa ya, pas orang lagi down kamu ya mau aja bantu, bikin seseorang bangkit, bantu orang dari keterpurukan mungkin juga ya. Tapi ya mungkin ada juga dari kalian yang memang pas ketemu sama seseorang yang tadi aku bilang, orang ngebantu kamu pas kamu lagi down, pas kamu ngerasa lagi sedih, ngerasa sendiri. Nah ini ada nih orang-orang yang memang pengen bantu, tergerak buat bantu kamu ya, biar kamu tuh gak sedih, biar kamu gak kesepian juga. Tapi ada juga memang dari kalian yang orangnya fashionable yang tadi di awal ya. Ya mungkin banyak kalian yang fashionable ya, pakai pakaian, entah aksesoris, entah dari penampilan luar kamu bagus, menarik, kamu mikirin banget apa yang kamu pakai gitu ya, outfit kamu ya, entah matching, entah bagus di mata orang, pokoknya penampilannya oke lah ya, sesuai terus pokoknya bagus deh. Apa yang kamu pakai tuh pokoknya bagus. Tapi kadang kamu orangnya juga bisa di ini ya, kayak bisa apa sih, digerakin gitu. Misalnya orang nyuruh kamu apa, ya kamu kadang ngikutin gitu. Pokoknya orangnya kamu gampang dipersuasi kali ya. Misalnya dibilang apa ya, kamu kayak gini aja tahu, bagusan gini, bagusan kayak gitu. Nah kamu mau tuh ngikutin apa kata orang ya. Ya gampang dipersuasi lah. Kamu orangnya penyayang, penuh cinta kasih, entah ke manusia, entah ke hewan peliharaan. Mungkin banyak dari kalian yang juga punya hewan peliharaan, ya. Di sini dilihatnya penyayang, terus setia, ya. Bisa ngurusin, entah ngurusin binatang atau ngurusin orang, pokoknya bisa ngurusin. Orangnya jujur juga, ya. Tapi ada sisi kamu tuh yang kadang gampang stres, gampang kayak takut, depresi,
kalau lagi overthinking, kamu yang kayak bener-bener kayak sedih gitu ya, kayak menyendiri, kayak penuh ketakutan, rasa cemas. Banyak dari kalian yang kayak gitu ya, depresi-depresi gitu. Dan banyak dari kalian yang sering stres sama kerjaan, entah lingkungan pekerjaan kamu toksik, entah pekerjaan kamu yang benar-benar banyak, atau kalian yang benar-benar sibuk ya. Pokoknya kamu orangnya ini deh, banyak aktivitas, banyak kerjaannya. Ada sisi kalian yang introvert juga, lebih senang sendirian daripada di keramaian, lebih senang di rumah daripada ya hadir dalam sebuah acara gitu ya. Pokoknya ada sisi privacy kamu juga yang orang tuh susah buat masuk ke apa ya, ke sisi-sisi privacy kamu susah deh buat orang tuh masuk. Kayak kamu ngejaga privacy kamu tuh layer demi layer, jadi orang susah buat masuk ke hal-hal privasinya kamu, ke hal-hal pribadi. Kayak kamu tuh punya apa ya, punya boundaries, kamu benar-benar punya jarak ya antara pribadi dan apa aja yang boleh kamu share. Yes, dan kamu juga mungkin punya apa ya, punya community-nya sendiri gitu ya. Kalau di sosial media, misalnya kamu deketnya sama siapa aja gitu, tapi kamu sharing hal-hal tertentu aja juga di sosial media. Nggak semua kamu buka ya kayaknya. Kamu orangnya kepo juga, suka kepoin sosial media orang juga. Kamu cari-cari sesuatu misalnya di internet, googling atau apa yang bikin kamu kepo aja. Pokoknya adalah hal-hal yang bikin kamu tertarik dan kepo. Kamu orangnya penuh keberuntungan, karena orangnya ceria, menyenangkan, positif. Jadi hal-hal positif dan baik tuh sering banget datang ke hidup kamu. Jadi dibilang sama orang tuh ya kamu orangnya beruntung. Ada beberapa yang penuh keberuntungan, terutama dalam hal materi ya, entah karir atau finansial ya. Pokoknya Dewi Fortuna tuh selalu ada di deket kamu deh ya. Pokoknya beruntung terus kamu tuh orangnya ya, lucky person ya mungkin. Dan dilihat sama orang kamu tuh selalu achieve apa gitu, banyak achievement yang kamu terima. Entah kamu dapat apa, dapat rezeki mungkin ya, tiba-tiba rezeki nomplok atau apa ya, dapat jackpot, dapat bonus atau apa. Pokoknya dilihat kamu bener-bener apa ya, kayak punya ini apa, money magnet, kayak uang tuh gampang banget datang ke kamu. Keberuntungan tuh gampang banget ya buat kamu dapetin kayak gitu. Oke, kayaknya itu aja deh ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Aku bakal kasih extra free question, yes or no question. Nanti kamu jawab, nanti aku jawab. Kamu siapin aja pertanyaannya seperti biasa ya. Boleh di pause dulu buat pikirin pertanyaannya apa. Nanti aku jawab yes or no, oke? Silakan. Udah, jawabannya adalah yes. Yeay, congrats, mudah-mudahan itu sesuatu yang menyenangkan ya buat kalian. Oke, itu aja gengs, thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian tersayang ya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.